laki-laki tuh udah siap dari dulu Des. Kami tuh naik di atap juga nggak masalah. Jadi soal tumbal ini ya wah udah gak seru, pas nggak masalah gitu. Nggak masalah. Udah siap. Paling nanti kami dibekelin istri-istri itu bantal. Oh. Jadi biar membel gitu kalau Iya, kena iya, hantaman iya. duluan kan sekarang di gerbong depan nih katanya. Meskipun si menteri udah minta maaf ya. Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba mau jadi tumbal transportasi. Nah, ini pernyataan kemarin Menteri PPPA yang mau mindahin gerbong laki-laki dari tengah, dipindahin jadi gerbongnya ke depan dan ke belakang gitu kan, gerbong campuran. Itu gimana tuh untuk bapak-bapak? Iya, kita akan bahas ini di podcast Pol-Polan di Warta Kota. Tapi sebelum itu mungkin kita ikut berduka cita ya. Berbelasungkawa terhadap para keluarga korban. Ada 16 jiwa yang melayang dan seluruhnya perempuan. Itu jumlah yang besar gitu. Dan mereka pejuang keluarganya, ada yang jadi tulang punggung, guru, nakes, mahasiswi. Ada yang pekerja Kompas juga. Pekerja Kompas teman kita, Mbak Ain. Jadi ya mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang dan menimpa siapapun gitu ya. Amin. Nah, ini menarik. Tapi sebetulnya laki-laki tuh udah siap dari dulu Des. Kami tuh naik di atap juga nggak masalah. Jadi soal tumbal ini ya wah udah gak seru, pas nggak masalah gitu. Nggak masalah. Udah siap. Paling nanti kami dibekelin istri-istri itu bantal. Oh. Jadi biar membel gitu kalau Iya, kena iya, hantaman iya. duluan kan sekarang di gerbong depan nih katanya. Meskipun si menteri udah minta maaf ya. Nggak apa-apa sih, viral dulu baru minta maaf, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita akan bahas ini bareng Mas Andi juga. Menurut Mas Andi apa sih yang jadi faktor utama nih terjadinya kecelakaan kereta api? Dan bukan kebetulan ini terjadinya di perlintasan sebidang yang udah lama diketahui dikelola sama ormas. Sebelum ke situ, Mas Eko tadi Mbak Desi bilang memang laki-laki itu nggak boleh mengeluh. Iya sih. Jadi statement apapun laki-laki itu harus kuat. Siap pokoknya ya. Mau taruh di belakang, mau taruh di depan, siap aja kita. Siap. Tapi kan kita sama Jadi gue nggak pernah nyalain tuh Menteri PPA kemarin ngomong. emang laki-laki kayak kucing nggak punya 9 nyawa. Kan enggak, sama-sama nyawanya cuma satu, ginjal sama-sama punya 2. Betul. Jantung sama-sama punya Dan 1. memang laki-laki itu diciptakan memang harus lebih dari perempuan. Pemikiran laki-laki itu udah jauh ke depan. Nggak bisa ini patriarki. Bukan ngebelain kaum perempuan Menteri PPA itu yang statement seperti itu. Loh enggak Gua ini kan soal perihal nyawa. Kalau misalnya taruhlah misalnya pengklasifikasian gerbong itu wajar karena beberapa perempuan kalau misalnya mendapatkan pelecehan kan ada yang nggak bisa ngelawan. Tapi kalau misalnya kecelakaan, Anda bisa apa? Tidak bisa apa-apa juga. Mungkin kayak di film Spider-Man Oh tuh iya, ya. gini ya. Gitu. Nah, kereta kan enggak. Maksudnya begitu Mas Andi. Ya maksudnya begini, kalau yang saya lihat nih maksudnya si Menteri PPA itu dia mungkin berpikir begini, ya memang posisi laki-laki itu harus di depan, perempuan ya di belakang gitu. Kondisi apapun laki-laki itu emang nggak boleh ngeluh, apapun kita memang diajarkan untuk jadi yang kuat gitu. Meski memang ada pernyataan yang cukup menggelitik juga sih, yang wajar lah, yang namanya perempuan kan spontanitas. Ketika ditanya wartawan kan, ditanya gimana respon gitu kan setelah kecelakaan terjadi menimpa banyak perempuan, dia harusnya gerbongnya dipindah gitu. Perempuan itu di tengah, laki-laki di belakang. Bukan evaluasi sistemnya. Cuma pindahin tumbal. Kalau tabrakannya di tengah gimana? Cuma pindahin tumbal doang. Iya artinya ya kan ini spontanitas ya, mungkin karena dia panik, karena dia merasa cecer dengan pertanyaan demikian, mungkin spontanitas. Itu tadi mungkin karena di rumah udah terbiasa dilindungi oleh laki-laki, jadi wajar seperti itu. Udahlah, laki-laki nggak boleh ngeluh lah, intinya itu. Ini gua tadi nanya soal pernyataan si Mbak Desi ya. Nah kedua Mas Eko, gua ngeliat ini bahwa kenapa sih pemerintah itu nggak belajar gitu dari pengalaman gitu. Beberapa kali kecelakaan tuh terjadinya selalu seperti itu, ya entah itu human error, entah itu sinyalnya,
ya berbagai aspek lah gitu. Jadi yang gue lihat di sini tuh bukannya preventif gitu, bukannya mencegah sebelum terjadi, tapi ini malah baru kejadian barulah ada aksi gitu loh. Barulah ngomong menteri A B pada ngomong seperti itu. Nah itu yang kita sesalkan, Mas Eko. Gue sih berharap ada apa ya, ada tindak lanjut yang baik lah oleh pemerintah. Ya gue sih mendukung pemerintah, Mas Eko. Tapi di sisi lain ya ini otokritik juga buat pemerintah gitu. Kayak misalnya ya dia harus memperketat standar keselamatan transportasi. Terus kedua ya harus ada audit rutin tuh operator. Mungkin bisa aja kejadian itu akibat faktor kelelahan. Bisa dong kelelahan mungkin. Sekarang kan kayak Argo itu jalan itu udah automatically dia nggak usah dikendalikan lagi. Ya mungkin dia lagi capek kan, kita nggak tahu kan gitu loh. Ya, atau ada masalah sama keluarganya kita nggak tahu. Gitu. Ya contohnya tadi mungkin bisa aja menteri itu ada masalah di rumahnya. Tapi kita nggak tahu. Kita harus positive thinking gitu loh. Netizen kadang-kadang terlalu underestimate, terlalu nggak boleh lah itu. Harus ini apa? Kita berpikir husnuzon. Keren juga. Tapi kalau ditanya yang menyebabkan ini menurut Mas Andi, minum dulu bentar. Sama Mbak Desi, siapanya nih? Kan bermula dari taksi yang mogok di perlintasan sebidang itu. Menurut Mas Andi sama Mbak Desi? Nah, gua nyalain taksi gua salahin. Kenapa aku taksi? Udah tahu itu ada palangnya sih? Kalau nggak salah nggak ada palangnya. Ada tali tambang. Harus yang dikendalikan diduga dikendalikan oleh ormas. Ya harusnya. Ya emang susah sih. Orang kalau udah mungkin buru-buru ya lagi nyari duit, terus kita jadi lupa tuh segalanya tuh. Kondisi kayak seperti itu pun tidak jadi pertimbangan yang sangat krusial, apalagi itu bicara kemanusiaan. Dipikir ya udahlah, yang namanya nyebrang terus kondisinya mungkin mati ya stuck kan, namanya listrik kan. Ya gue nyalain tapi kan nggak ada palangnya, taksi. Nggak ada palangnya, dan beberapa kali perlintasan sebidang yang nggak ada palangnya itu emang selalu ada korban gitu. Itu masalahnya. Kenapa nggak ada palangnya? Nah, KAI itu saling lempar tanggung jawab ke Pemda. Menurut KAI itu urusannya Pemda, harusnya Pemda yang menyediakan palang. Nah, ini Pemdanya belum jawab sih kayak gimana. Jadi ini juga, dan sebenarnya di Bodetabek ya masih banyak itu perlintasan yang nggak ada palang. Waktu itu juga saya pernah naik KRL baru sebulan lalu, itu nabrak mobil pickup juga, dan itu juga perlintasan tanpa palang di arah deket Cisauk. Nah itu kan juga jadi perhatian, harusnya gimana koordinasi KAI dan Pemda kan harusnya jangan lempar-lempar tanggung jawab ya, tapi didata kah nanti misalnya dicari solusinya, anggarannya dari mana untuk pengadaan palang dan penjagaan palang pintu gitu. Emang rumah di mana sampai ke Cisauk? Jauh lah pokoknya kalau diceritain. Jauh ya, pokoknya panjang gitu. Panjang banget lah perjalanannya pokoknya. Lebih dari ke Bekasi Timur mah. Gak ada apa-apa. Jadi kemarin saya ke Pemkot Bekasi. Ngobrol juga lah sama, udah berapa kali kan ketemu Pak Wali juga. Kebetulan Warta Kota dengan Pemkot Bekasi apa ya? Bersahabat. Bermitra ya gitu ya. Nah, di situ ditegaskan kalau memang problemnya di perlintasan sebidang itu. Nah nanti katanya akan dibuat flyover kalau nggak salah, flyover atau underpass, dan itu memang sebetulnya udah lama dianggarkan karena perlintasan sebidang tuh di situ emang udah lama banget tuh umurnya. Dan ya ketika kemarin saya datang ke lokasi memang ya kental sekali, yang jaga seperti tadi teman-teman bilang diduga ormas gitu. Nah soal kendaraan yang menyebabkan terjadinya itu kan taksi Go Green SM ya. Kalau orang banyak bilang nit di Nguyen. Kita udah nit dia sih. itu marga ini loh di emang karena Vietnam kan banyak Nguyen ya. Itu markasnya di Depok gua tahu itu Mas Eko. Depok itu Limo. Tapi kalau dibilang apa kan itu magnet gitu ya. Kemudian nempel gitu. Sebetulnya kan secara teknologi udah memungkinkan dia tuh tidak terganggu dengan magnet yang dari luar gitu, dari harusnya ya. Cuma ini memang keterangan penjaga itu berat, nggak bisa diangkat. Nah jadilah memang
Sopir taksi ini bilang harus dari perusahaannya dan lain-lain gitu kasusnya. Jadi sebetulnya dia kan ditabrak kereta dari arah Cikarang. Iya. Ditabrak berhenti. Nah di sini ada kerumunan. KRL ini harusnya udah jalan, tapi karena ada Kerumunan itu. Iya Pak. Tapi sebetulnya kalau kita mau bilang sebetulnya bisa gitu, dia bisa aja jalan pelan-pelan. Toh kerumunan nanti akan bubar sendiri. buat sendiri. Iya. Tapi kan itu teori ketika kita tidak ada di lapangan. Faktanya kalau di lapangan mungkin panik. Dan sebagainya. Itu termasuk yang supir taksi itu tadi. Nah dari situlah dihantam kereta Argo. Nah ditunjang sinyal yang telat katanya. Telat ketika Argo udah melintas baru merah. Nah itu juga, itu kan maksudnya jadi PR juga kan buat KAI, kenapa sinyal itu bisa telat. Ini pengakuan masinisnya sendiri loh. Iya betul. Kalau misalnya harusnya kan enggak, dia pas harusnya merah dulu baru berhenti. Ini ketika dapat info baru merah, di tengah info itu belum mungkin selesai. Kalau gitu. jauh dia udah lihat merah, dia akan berusaha ngerem tuh Argonya. Karena keretanya, kayaknya Argo itu 800 meter harus udah mulai pengereman. Kecepatannya 110 km. Jadi dari 800 meter harus pengereman, karena kalau enggak nanti bahaya ke penumpang Argonya juga gitu. Yang ngerem pun itu udah nggak bisa, udah kenceng banget. Iya, udah kenceng banget 110 sampai ringsek gitu ya. Itulah. Nah, ini juga kemarin juga netizen pada minta Pak Jonan buat balik lagi jadi di KAI, karena netizen mikir kok ini kayaknya KAI, karena ini kejadian bukan pertama ya yang tabrakan antar kereta setelah reformasi perkereta-apian. Sebelumnya kan pernah juga tuh yang di tengah persawahan itu beberapa masinis sama petugasnya meninggal. Mana tuh? 2024 iya baru beberapa tahun lalu puluhan paling. korban jiwa. Iya, nah itu Bintaro juga pernah dulu. Bintaro yang terparah ya secara sejarah ya. Tapi kan itu sebelum reformasi perkereta-apian setelah 2010. Nah itu juga jadi pertanyaan nih, kenapa KAI ini makin kesini nih sepertinya makin mundur? Apakah tersandra dengan hutang kereta cepat? Kita tidak tahu kan ya. Tapi betul ya, maksudnya ini menggelorakan lagi wacana yang udah lama sebetulnya soal privatisasi KAI. Kalau dibuka di open, ada artinya ada banyak pengelola. Contoh di Inggris misalnya, itu privatisasi jalur. Jadi sektor swasta tuh berlomba. Iya benar. Meskipun pada akhirnya nanti harga atau tiket yang naik, tapi udah ada jaminan dari tiket itu kan bisa pemeliharaan dan lain-lain. Nah wacana ini yang terus bergulir, tapi sampai detik ini KAI itu ya masih BUMN. Termasuk jalur-jalurnya dikuasain KAI. Kalau dulu zaman Belanda juga setahu saya jalurnya tuh dikelola Belanda. Nah, tapi kereta-keretanya bebas tuh, swasta-swasta boleh pakai jalur itu gitu. Plus minusnya gimana Mas Andi privatisasi itu? Gini Mas, kalau sebelum ke arah ke situ ya, saya sih lebih menyoroti di internalnya. Iya. Ini saya udah catat berapa untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya gitu kan. Ini dari sertifikasi masinisnya, terus manajemennya, terus pelatihan, simulasi. Memang itu memang butuh apa ya? Butuh effort yang harus sustain ya, berkelanjutan. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun kepala KAI-nya itu presiden itu terus berlanjut gitu. Presiden bukan maksudnya? Iya, enggak maksudnya kepala KAI, direktur KAI-nya. Direktur KAI-nya gitu. Tapi kalau misalnya diacak-acak sama pemerintah kan tetap aja manajemen sebaik apapun sustainable-nya jadi nggak terganggu. Nah itu dia kan berarti kan tergantung dari goodwill-nya ya, political-nya si pemimpinnya dalam hal ini Prabowo pastinya kan menunjuk si direkturnya. Ini kan kok Bapak manggil presiden kita nggak pakai Pak Prabowo? Ada sentimen ya? Oh enggak, kan itu presiden kita. Iya. Namanya kan Prabowo. Udah besti banget kali, udah besti banget. Prabowo Subianto namanya. Iya. Ya kan, kecuali kalau ada beliaunya saya panggil pasti Bapak. Iya. Kalau ada takut ya, kalau ada. Takut juga gua. Jelas. Gitu. Nah, ini perlu dikontrol lah ya, perlu disiasati juga terkait hal tersebut. Saya sih lebih ke internalnya sih. Tapi perlu nggak privatisasi itu? Saya ngelihatnya apa ya?
eh, perlu nggak perlu sih ya kalau saya melihatnya ya. Karena dari apanya dulu nih, saya ngeliat dari konteks apanya dulu privatisasi tersebut gitu loh. Jadi sistem apapun kita mau misalnya bekerja sama dengan siapapun gitu kan, kalau memang manajemennya itu tidak baik ya tetap tidak baik gitu loh. Kayak misalnya kereta cepat kan, itu kan sudah ini kan oleh Cina ya kalau nggak salah. Ya kita nggak tahu ya, memang selama ini baik-baik aja gitu kan prosedurnya. Ya mudah-mudahan sih tetap maksimal gitu. Cuma saya nggak mungkin konteksnya tergantung sih kalau saya. Nah, karena gini ya, maksudnya soal privatisasi ini, yang tadi soal proyek kereta api cepat. Jangan-jangan yang dibilang Mbak Desi itu benar. Habis uang untuk pemeliharaan operasional. Jadi ada yang dipangkas-pangkas, kita nggak tahu ya. Nah makanya untuk yang regulernya kita nyebut lah ya, itu mungkin terabaikan ya, termasuk mungkin penutupan perlintasan sebidang karena diperlukan flyover atau underpass, itu kan perlu kerjasama ya. Saya pikir dari BUMN dengan pemerintah daerah nggak bisa tuh dilempar ke pemerintah daerahnya saja kan, sama-sama ini. Itu ada bisnis yang berjalan gitu ya. Dan selama ini kan di monopoli ya, sama seperti perusahaan listrik negara kita kan di monopoli gitu. Nah kalau Mbak Desi ngelihatnya gimana soal privatisasi ini? Kalau menurut saya sih setuju aja ya privatisasi itu, karena udah beberapa BUMN dicontohkan gitu kan, energi dan sebagainya dikelola ketika misalnya swasta masuk. Ketika itu juga BUMN tuh mulai memperbaiki diri gitu kan sepenuhnya, kayak misalnya Pertamina, taruhlah ketika Shell dan sebagainya masuk, mereka mulai was-was gitu kan. Akhirnya ya walaupun diganggu-ganggu juga nih yang swasta kan, itu kan tandanya berarti masyarakat bisa mendapatkan pelayanan, memilih pelayanan yang lebih terbaik gitu, lebih murah, lebih berkualitas untuk dibanding misalnya yang disediakan oleh BUMN seperti itu. Jadi harusnya sih sebenarnya kalau mau kompetisi gitu yang open baik aja open aja semuanya, nanti tinggal pengawasannya nanti di pemerintah dan DPR seperti itu. Ya ini namanya liberalisme ya, liberal. Mbak Desi sudah mengeluarkan liberalisme, sepakat. Makanya tadi gue bilang gini, konteksnya adalah tergantung dari makanya tadi saya bilang masuk kok setuju atau nggak setuju ya, karena lihat dari situasi juga gitu ya, fiskal segala macam bla bla. Kalau saya sih lebih ke arah ke itu, lebih ke arah ke internal, perbaiki dulu itu. Kalau itu sudah jadi ketentuan yang ajak gitu kan, baku, dan itu bisa diimplementasikan dengan baik, saya pikir oke lah gitu. Atau mungkin misal bikin BUMN kereta api tandingan kan bisa tuh. Jadi saingannya antar BUMN seperti itu kan. Jadi bisa berbenah lah gitu. Kalau misalnya kita kan kayak kalau jadi anak tunggal kan kalau nggak ada saingannya kan enak-enak aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang bisa ini kan, kalaupun nggak mau dilepas ke swasta ya, jadi BUMN ini kok berkorporasi ada lagi. Soalnya internet pun sekarang itu kan ada tuh internet yang merah tuh, yang wifi sempat gangguan. Nah, akhirnya si PLN ini buatlah internet tandingan juga, dan itu kan akhirnya bersaing lewat harga, lewat kualitas kayak gitu. Pilihan balik ke masyarakat ya. Iya, enggak, kalau konteksnya itu setuju. Saya setuju banget lah. Karena melihat memang harus ada kompetisi. Perusahaan mau bagaimanapun kalau dia mau terbaik, emang harus ada kompetisi. Makanya kalau saya nih, prinsip saya, bukan prinsip ya, mungkin pandangan saya, ya mungkin tergantung situasi. Kalau untuk saat ini belum lah ya privatisasi. Kalau menurut saya ya karena itu pertimbangan tadi gitu loh. Kalau untuk kompetisi tadi konteksnya bersaing, yaitu oke lah. Kalau saya lebih ke kualitas sih, di internalnya harus diperbaiki dulu. Sampai kapanpun masih kok nih Mbak Desi, negara kita ya kalau tidak dibenahi internal itu kacau dah. Tapi kan sebelumnya KAI juga udah membenahi internalnya gitu kan sebelumnya. Iya justru itu kan pembenahan kan tidak hanya regulasi, tapi emang harus ada controlling, harus ada penekanan gitu. Ya ini kan kondisinya sebenarnya kan oke lah, human error kan, sinyal segala macam. Bagi saya sama aja, ini kan dari dulu kejadian tuh ya seperti itu terus. Jadi bukan preventif yang dilakukan, bukan mencegah sebelum terjadi.
Tapi reaksinya tuh ya setelah kejadian baru bereaksi, baru ngomongin opsi A, B, C. Ya itu udah terlambat lah, orang udah matinya udah berapa? 16. Udah 16 jumlah korbannya. Ya mestinya itu tadi Gitu. ya, keseluruhan tadi tuh. Yes. Yang tadi Desi bilang, perlintasan sebidang ada berapa di Green Line lah misalnya. Kita bicara singkat dulu tuh. Green Line ada berapa. Nah, itu langsung saja semua dieksekusi kan. Iya. Kalau Ketika memang ada kejadian betul, ini jangan langsung ditunda-tunda lagi gitu kan. Jangan nanti kan orang lupa lagi nih sebulan kemudian lupa lagi sia-sia itu kan 16 nyawa melayang gitu, nggak ada evaluasi apapun dari KAI atau pemerintah gitu. Kemudian persinyalan tuh Iya, lanjut semuanya lah kalau pengen memang betul-betul berbenah ya. Total gitu ya. Kita kan belum tahu nih langkah KAI apa. Kan kalau tadi Mas Andi bilang lempar bola ke Pemda ya. Bahwa di situ. Ya, oke di titik situ, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang Desi bilang. Jangan-jangan di Cisauk sana yang masih kebuka terjadi kejadian serupa. Betul. Gitu. Nah, karena kerugiannya ini kan bisa ditaksir ya. Bukan membandingkan nyawa dengan harta Materi, gitu ya, iya. materi ya. Karena 16 orang itu kalau santunan jasara aja kan 50 juta tuh. Itu udah sekitar 800. Kemudian pembiayaan warga yang ada di rumah sakit nih puluhan yang berluka. jumlahnya. Belum Estimasi, kerusakan 25 sampai 75 itu sekitar 3 sampai 6 miliar untuk puluhan orang saudara-saudara Untuk kita dampak itu. itu Iya. ya. Kemudian satu gerbong KRL hancur, lokomotif rusak tuh 15 sampai 30 miliar. Itu uang semua loh Mas Andi. Banyak ya. Banyak. Nah, terus gangguan operasional kan Iya, sempat ada delay. 2 hari tuh Iya. kereta ke Jawa stop. Orang atau barang yang harusnya udah sampai kan jadi tertunda, mata rantainya jadi panjang. Kemudian yang saya pengen bahas di sini, ini belum termasuk dampak psikologis. Gimana coba kalau keluarga-keluarga korban yang selamat bahkan mungkin jadi Trauma. antipati Iya. dengan transportasi umum. Jangankan keluarga korban, saya aja berpikir ulang. Nah, itu Karena dulu tuh sempat Kelihatan kereta itu banget. dibilang juga. iya, emang seminggu transport- sekali harus naik kereta. rumahnya jauh soalnya. Rumahnya jauh, Rumah pokoknya jauh. jauh banget. Tapi untungnya gue nggak pernah naik kereta loh. Kok untung Untung gue. bukan Enggak, pengguna bener. transportasi umum. Bukan kejadian kemarin itu, Mas Eko. Itu gue sempat kepikiran naik kereta loh dari Bekasi. Iya. Kita Iya, kejadiannya Bekasi. itu kan Nah pas ini kemarin mundur kan? lagi kan akhirnya nggak mau jadi akhirnya jadi nggak mau. Itu masih kok Karena kejadian yang ini. gua ke mana ke Bekasi itu. Kita mau naik kereta tuh. Kita kan udah naik kereta santai. Padahal kan. sebelumnya kan maksudnya transportasi umum yang lumayan digandrungi itu kan Iya, KRL ya, murah. karena murah, bisa Terus jauh menjangkau bisa jauh, daerah sekarang AC ter- juga kan. ujung di Jakarta, terus Adem juga lah istilahnya kan. adem walaupun Nyaman. jadi pepes. Iya. Walaupun jadi pepes tapi seenggaknya kalaupun selamat Iya, iya. untung lah gitu kan. Iya. Jadi kayak reputasinya KAI ini tergerus ya. Jatuh lagi dengan ya gara-gara kecelakaan udah ini. susah payah di Jatuh. Diperbaikin transformasi ya. namanya. Transformasi Ya kereta kan? ya. Pelan-pelan nih udah rusak lagi. Gimana memulihkan kepercayaan kan nggak gampang. Iya. Kayak Mas Andi gitu bermasalah dulu sama pacarnya. Kan pacar nggak gampang percaya dulu ya zaman kuliah, Mbak Des. Oh iya. Gitu. Gonta-ganti terus soalnya. Oh. Beliau. Itu sih emang gak ada niat evaluasi. Gitu. Dampaknya ini gimana gitu pemulihan ke Iya. jangankan kalau kita yang lihat beritanya deh, maksudnya jadi enggak naik motor aja, naik kendaraan pribadi Ya, aja. padahal semua beresiko ya. Padahal Iya, semua beresiko, betul. Dulu tuh bus tuh sempat di waktu kereta api berbenah, bus tuh sempat ngapain naik bus gitu kan, Iya. kecelakaan mulu mendingan Betul. naik kereta Naik gitu kereta. aman. Nah, sekarang yang orang-orang bismania ini balik arah nih. Tuh lihat tuh naik kereta kecelakaan gitu. Selalu ada ruang begitu tuh. Enakan kan di sini gitu. Jadi ini sebenarnya persoalannya pasca penanganan berarti nih ya. Iya, Iya. benar. Pasca penanganan ini sangat krusial gitu. Ini yang selalu diindahkan lah ya oleh pemerintah gitu. Nah, pertama nih saya sudah mencatat nih beberapa nih penanganan pasca kecelakaan nih. Pertama, ya memang tetap harus ada investigasi ya. Iya. Investigasi komite dari KNKT ya. Nah, itu wajib itu karena ini penting gitu loh sebagai bahan evaluasi gitu. Sekarang kadang-kadang nih hasil dari KNKT itu kita masyarakat umum ya, yang masyarakat umum tuh
jarang yang nggak tahu. Iya, jarang yang tahu. Pesawat, misalkan Benar-benar. apapun jarang yang tahu. Apalagi Ya, paling pasti yang hasil tahu, investigasi beberapa bulan kemudian Betul, kan. betul. Orang udah lupa dan gitu. dan yang tahu ya paling ya kita orang media gitu Iya. lah. Ya segelintir orang aja gitu. Nah, ini kan jadi hal yang selalu berulang gitu Iya. loh, selalu berulang. Nah, yang kedua kita mencari penyebab ya, bukan menyalahkan gitu. Terkadang kita kan orang Indonesia ini bukan dicari penyebabnya, selalu kesalahan. Iya. Siapa nih yang bisa disalahin? Siapa yang bisa salahin? Ya. Gue salahin lu. Iya. Kayak tukang taksi yang lebaran. Dipotret lah dia lagi ngerokok ya. Habis ketabrak rokok. Main handphone. Ya kan? Disalahkan, bukan penyebab yang dicari. Iya. Dan yang ketiga itu tadi yang saya bilang, rekomendasi perbaikan sistem. Nah, sistem apa sih yang sudah baik? Sebenarnya sistem sekarang sudah baik. Mungkin itu tadi ada Tapi human pasti ada yang error-nya, loss-nya juga ya. ada loss-nya. Nah, itu tadi. Nah, ini perlu diteliti atau dikaji lah gitu loh. Diinvestigasi. Nah, yang berikutnya hasil investigasi ini tuh harus ditindaklanjuti gitu loh. Hampir semua investigasi kecelakaan yang terjadi itu Jadi berkas gitu aja. ya udah, Iya. ya sudah selesai. Nah, ini kadang kontrolnya yang kurang baik lah dari kita gitu. Yang terakhir yang tadi Mas Eko bilang, Mbak Desi bilang harus ada pelindungan korban. Itu tadi harus ada santunan, Pendampingan itu ya. pendampingan, asuransi. Ya pasti mereka mengalami trauma psikologi lah ya, itu pasti banget lah. Kita aja nih yang nggak naik kereta ngeliat kejadian itu langsung, Apalagi cerita-cerita di belakangnya Cerita ada belakang. ibu yang masih nyusuin anaknya 3 bulan, 4 bulan, Iya. terus kayaknya meninggal di situ. gimana gitu kita ngerasain. Kita empatinya itu ya karena ngeliat itu, mungkin dia lagi namanya ini ya, membangun keluarga. Iya. Terus juga dia mungkin ya bisa aja dia sedang membiayain kuliah adiknya atau anaknya. Iya. Nah, itu yang saya kepikiran. Mas Termasuk Ika. rekan kita itu dia tulang punggung. Iya, Di Kompas iya. TV itu Ain. Mbak Ain itu ya. Ada yang baru cuti Cuti selesai melahirkan. melahirkan, baru hari pertama masuk udah. meninggal. Si anaknya udah nggak punya bayangan Iya, hidup ibunya gimana kan, nggak pernah punya tuh, hilang. cuma 3 bulan, 4 bulan paling sih anaknya. Ya. Iya. Nah, ini makanya materi juga sebenarnya jangan lihat dari materinya aja kan, betul. tapi ini kan juga Diganti kemana-mana. berapapun Nah, mungkin nggak nggak bisa akan. balik lah, Iya. nggak akan bisa setara gitu. Nah, KNKT tadi, soal KNKT memang ada indikasi mereka akan menyelidiki aspek persinyalan itu tuh, Oh, yang oke. menjadi salah satu penyebab Iya, iya. kecelakaan. Karena yang tadi yang kita Iya. bahas di awal, kalau itu datangnya lebih cepat atau lampu itu berjalan atau berfungsi dengan baik, kan udah ada penangkapan dari masinis. Oh, mesin merah nih. Iya, iya. Mungkin masih Dia bisa tahan di tuh. tengah Dia jalan kan, tahan ya. pasti kan. Sebelum sampai di stasiun Bekasi Timur itu mungkin masih bisa gitu. Nah, ini artinya nggak cuma gara-gara si Taksi Nguyen itu. Nguyen ini, terus si supir yang ngerokok. Rokok di pinggir. Mungkin dia menghilangkan ketegangan, Iya, mungkin iya. gitu kan. Secara manusiawi dia nggak Panik pengen lah pasti ya. pasti, Dia ya, nggak bener. pengen kejadian itu Orang shock menyebabkan. kok pas ditanya-tanya sama warga, saya duduk dulu di pinggir rel, dia tuh masih duduk di situ. Harusnya kan mikir itu mau lewat kereta, duduk di pinggir rel. Karena dia pikir mungkin gimana nih tanggung jawab ke kantor kan, Iya. itu mungkin ya kalau dari sudut pandangnya si supir Supir taksi taksi. ini, gimana nanti gua dipecat atau enggak, kehilangan pekerjaannya, kemudian setoran dan segala macamnya mungkin gitu. Tapi kan ya orang menarik kesimpulan, coba taksi lo nggak mogok misalnya gitu, atau lu berusaha lebih cepat memindahkan itu, karena orang di sana bilang yang jaga itu Udah coba di ini udah ya. coba diangkat tuh nggak Karena emang keangkat, kata kayak si nempel taksinya, katanya. Ngelok dia kalau Iya. misalnya mobil itu kalau mati, mobil listrik mati, dia bannya tuh udah ngelok, nggak Iya. akan bisa didorong gitu katanya. Iya itu sih. Berarti di sini sih jangan menyalah-nyalahkan Betul. siapapun Iya, ya, betul. jangan lempar-lempar. Tapi ya yang perlu dievaluasi yaitu pertama PT KAI. Ya mungkin yang taksi online juga harus evaluasi juga, karena kan banyak video-video ugal-ugalan gitu di jalan dan sebagainya. Jadi ya itulah, jangan ini 16 nyawa sia-sia gitu Ya, aja betul. gitu. Harapannya
evaluasinya menyeluruh ya misalnya. Jalur. Ya yang terpenting itu loh, infrastruktur. Ya. Itu infrastruktur kita yang belum optimal. Ya harusnya itu jalan kereta itu khususnya jalan kereta yang Argo tuh dia kan berhenti kan, nggak pernah transit kan. Iya. Itu harus jalur khusus lah. Iya. Jangan pakai jalur 3 dong nanti jadi. KRL. Iya, artinya harus ada penambahan dia khusus kan. Kan itu Kalau dia- memang serius gitu kalau maksudnya. serius, Ya kan kan Argo- gelontorkan saja uang di awal itu. kan kereta Argo itu kan nggak berhenti kan. Iya. Dia kan ini arah ke Surabaya kalau nggak salah ya. Iya, Rasul. Dari Surabaya ke Jakarta ya. Nah itu kan posisinya ya dia nggak berhenti. Ya gimana cerita dia mau berhenti seandainya informasi pun telat misalnya kan. Itu tadi kembali lagi. Mungkin perlakuan kayak kereta cepat ya. Maksudnya Nah, jalurnya sendiri. Jalurnya gitu. sendiri. Jalurnya sendiri. Nah, ketika Tapi nanti kalau nambah beban utang negara gimana? ya kalau utang produktif nggak apa-apa Mas Eko. Oh begitu ya. Iya, yang penting utang produktif. Siap Pak dong. Jokowi. Ngomongin Jokowi itu ya. Tapi kereta cepat rugi mulu tuh. Tapi udah ngerasain kereta cepat belum? Belum sih. Belum. Udah, Maksudnya udah berapa kali, udah sering. Ya, emang- Kelamaan macet di jalan ya menuju Iya, stasiun. betul. Iya. Jadi kita ngerasainnya itu ya kita ngerasain enak sih ya bilang aja 360 km per Iya, jam. iya. Nggak kerasa. Cuma aksesnya kalau kita nggak Cuma bawa aksesnya. kendaraan pribadi, ya kendaraan pribadi juga kalau kejebak Ya, ada macet feeder sih menuju itu ya. stasiun, ya puyeng juga gitu. Hmm. Integrasinya ya mungkin ya yang perlu disinkronkan gitu ya. Nah, itu yang tadi yang saya bilang infrastruktur yang belum optimal. Iya. Udah kita optimalkan lah. Kereta cepat kalau cuman buat hiasan ya sama aja. Bohong lah. Iya, memang kita nyaman sih ke Bandung naik kereta cepat. Setelah turun kita naik mobil lagi. Sama aja bohong. Macet juga di Bandung. Dapet juga. Di Bandungnya macet Nggak lagi. cepet-cepet juga. Kalau di Jakarta sih udah tersambung tuh, bisa naik LRT sama Ya. ini kan. Iya benar. Iya betul Di nyambung tuh. Bandung, Di Dukuh Atas juga bisa itu. Di stasiun BNI, Iya. Sarinah, Tamrin bisa. Nah, balik tadi ke soal pendampingan korban. Ini PR nih buat semua ya, nggak cuma KAI. Gimana ya cara meyakinkan orang untuk ayo deh mau nih naik kereta api lagi. Mungkin nggak sebentar tuh waktunya, tapi masing-masing kita tuh kan transportasi umum ini ya tetap harus hidup ya jalan, karena pada akhirnya kendaraan pribadi kalau semua orang beli nggak akan cukup jalanan kita gitu. Macet bakal terjadi di mana-mana. Itu menurut Mbak Desi gimana cara yang bisa dilakukan? Kita kasih saran lah ke pemerintah gitu. Ya ini kan udah terjadi ya. Kalau misalnya udah terjadi ya mau bagaimana lagi gitu kan. Tapi kan ya harus evaluasinya diliatin gitu sama KAI keseriusannya gimana. Karena yang waktu kecelakaan yang kereta sama kereta lokal itu yang waktu tumpang tindih itu juga sampai sekarang juga kita nggak tahu tuh evaluasinya di mana gitu kan. Walaupun memang masalahnya persinyalan, tapi nggak tahu nih ini tindak lanjut KAI-nya kedepannya gimana gitu. Itu sih mungkin kalau ini kan lebih menyangkut masyarakat lebih banyak lagi karena kan kereta KRL gitu, komuter lain gitu yang bisa nampung ribuan orang gitu kan. Jadi kalau bisa sih KAI-nya juga komunikatif gitu. Apa aja yang udah dilakuin nih evaluasi dari PT KAI-nya misalnya entah itu palang perlintasannya mungkin akhirnya misal berapa palang perlintasan didata dulu deh minimal. Ini aja kita nggak punya datanya kan berapa palang perlintasan ilegal gitu yang dilintasi oleh kereta. Jadi itulah minimal didata dulu, terus nanti mau nanti misalnya tindak lanjutnya kapan, ya udah dijelasin aja nanti gini itu kan sampai sekarang kan kemarin kan bilangnya lagi penanganan korban dulu. Oke lah, ini kan penanganan korban udah selesai semua nih, yang meninggal juga udah diserahin ke keluarga. Nah ini saatnya PT KAI bebenah lah gitu, dan bebenahnya tuh harus kelihatan gitu ke publik gitu, ke masyarakat Jakarta. Intinya serius ya. Ya serius. Berarti menurut Desi KAI ini sejenis pria-pria yang sering melancarkan Sumpah janji. Iya. Tapi Sejenis tidak itu ya? dijalankan. Ya. Pengalaman sekali ya. Masuk tuh orang. Gak pernah serius nggak pernah ucapan tuh tidak disertai tindakan gitu ya. Iya, Tukang iya, gantung kali ya. Padahal laki-laki jangan. dilihat omongannya ya. Omongannya Iya, katanya. Tapi kan mau jadi tumbal tadi. Yang penting. Tapi bicara data sebelum ke Mas Andi, memang di tahun 2024 nih ada 3.896 perlintasan sebidang. 2018
2.803 perlintasan terdaftar dan 1.093 perlintasan tidak terdaftar. Dari jumlah itu 1.832 lintasan dijaga, 971 nggak dijaga. Bayangin potensinya tuh. Tapi tahun 2005 turun dari tadi 3.800 ke 3.700. Turunnya dikit. 100. setahun turun 100 berarti nunggu berapa puluh tahun lagi. Nih, dari 2.776 perlintasan terdaftar, 927 perlintasan tidak terdaftar. Artinya PR banyak. Iya. Betul kata Desi tadi. Butuh keseriusan, bukan cuma janji-janji doang nih. Mas Andi gimana? Iya. kalau saya gini, Mas Eko, konkret aja lah. Jadi kita tuh kan bereaksi itu kan kalau sudah kejadian. Iya. Saya pengennya itu ya mungkin sebagai masyarakat Indonesia lah, rakyat umum, masyarakat umum, bagaimana caranya kita tuh mencegah kecelakaan gitu loh. Jangan sampai sudah terjadi baru. Nah, gimana cara mencegah terjadi kecelakaan? Itu tadi butuh apa ya? Butuh infrastruktur yang optimal, terus dari kepemimpinan, terus dari itu tadi political will gitu loh. Lu mau nggak sih ngurusin transportasi dengan baik gitu. Di situ aja dulu. Jadi melakukan preventif lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika amit-amit ya, misalnya ketika terjadi lagi, itu harus responsif. Dia harus tanggap darurat lah. Respon gitu loh. Jadi ketika ada terjadi seperti itu lagi, kita nggak usah ini lagi gitu. Udah pemerintah udah jangan pencitraan lah misalnya. Langsung eksekusi apa yang harus dilakukan gitu. Bla bla bla. Nggak usah datang tengah malam. Nggak usah datang. Nggak tahu itu kan. Datang tengah malam. Foto gitu ya di depan gerbong yang. Kadang-kadang gue kesel juga Mas Eko, Mbak Desi. Kesel gitu kan, para elit kita gitu kan. Ngapain coba dia foto dia dengan tempat pesona segala macam. Iya memang dia peduli. Cuma maksud gue tuh kalau kejadian seperti itu, kenapa sih gitu loh? Lo respon cepat gitu. Jangan lo kebanyakan pencitraan. Gitu. Ini gue lagi kesel sama pemerintah nih. Tumben. Hari ini tumben nih Mas Andi. Biasa belain BGN. Karena manusia ini. Oh iya sih. Mas Eko. Kan BGN sama MBG juga melibatkan manusia. Tapi belum ada meninggal. Jangan sampai. Ya kan evaluasi lah, evaluasi. Tapi mudah-mudahan kalau terkait MBG mah aman lah. Tetap itu keluar juga pembelaan itu. aman. Nah, yang ketiga korektif ya. Jadi perbaikan itu sistemnya harus jangka panjang. Gitu. Jangan parsial gitu. Kadang-kadang kita itu ini menurut kita bagus itu cukup, tapi kita nggak jangka panjang gitu. Nah itu kelemahan kita itu. Itu masih kok kalau dari stasiun itu. Oke. Dengan demikian berarti harus kita tunggu ya langkah serius tadi pemerintah. Kalau yang tadi 3 poin itu terlaksana dengan baik, saya yakin masyarakat nggak mungkin beralih lah ke transportasi lain. Gitu. Yang betul itu ya tadi peta jalannya nih pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD semua gandeng tangan tuh. Iya benar. Jangan sendiri. Kalau emang mau membenahi infrastruktur, misalnya Pemda nggak punya dana, misalnya KAI nih gua sumbang berapa lu berapa gitu. Apa lempar-lempar Pemda yang bebasin tanah, pembangunannya di BUMN, pemerintah itu kan bisa gitu diomongin gitu. Kayak kita mau diem aja udah tahu ribuan gitu diem aja. Bisa bener. Komunikasi lah intinya. Kayak kita lagi makan aja kan, gantian kan bayar kan gitu. Atau patungan itu kan biasa jadi lebih ringan rasanya gitu. Jangan kalau mau bayar pura-pura nggak ngelihat gitu ya. Atau gua ke toilet dulu dia ngambil dompet gitu. Ada ya. Sampai selesai dibayar dia baru balik. Itu kan pura-pura. Itu di toilet ngapain aja? Mundar-mandir gitu. Pura-pura diam, pura-pura nggak tahu, pura-pura bego. Aduh, itu kan pemerintah jangan begitulah. Apa sih ada solusinya lah. Gitu. Oke. Ini dari hasil diskusi kita 30 menitan ini, jadi kita di sini semua harus sama-sama evaluasi lah ya. PT KAI harus evaluasi,
pengelola taksinya juga harus evaluasi, termasuk juga warga juga harus evaluasi, karena beberapa kejadian kecelakaan kereta misalnya kayak anjlok dan sebagainya itu juga kan karena perbuatan warga yang mencuri rel dan sebagainya. Mungkin itu kelihatan sepele gitu, hanya besi, tapi kan itu ada ribuan nyawa di dalam gerbong itu. Jadi kita semua sama-sama evaluasi lah untuk kali ini, dan jangan melihat hanya dari angka 16 nyawa, tapi lihat di belakang itu ada banyak orang-orang keluarga yang ditinggalkan dari orang-orang yang berjuang pulang kerja ini gitu. Seperti itu, sekian diskusi pol-polan kali ini. Jangan lupa saksikan pol-polan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.